Oke, kali ini kita masuk ke part yang keenam, yaitu tentang pengemasan dan juga stabilitas sediaan suppositoria. Nah, seperti yang kita ketahui secara umum bahwa suatu kemasan dalam sediaan farmasi itu diharapkan untuk mampu mempertahankan kualitas dan khususnya stabilitas dari suatu sediaan farmasi ya. Kalau berdasarkan Farmakope ada beberapa tipe kemasan gitu ya, termasuk di situ bagaimana perlindungannya terhadap, eee, kontaminasi bahan padat, bahan cair, dan juga gas ya, termasuk misalnya ada wadah tertutup baik, tertutup rapat, tertutup kedap, dan juga ada juga kalau secara umum ada juga, eee, tamper evidence gitu ya, tamper evidence packaging gitu, di mana ketika dia ketika akan digunakan kita harus membuka segelnya terlebih dahulu gitu. Nah, di sini ada beberapa tipe kemasan yang biasa digunakan untuk sediaan suppositoria, mulai dari, aluminium foil ya, film film warper itu merupakan aluminium foil gitu ya, biasanya memang digunakan untuk yang, eee, peracikan gitu ya, tapi kalau di industri sudah nggak mungkin pakai ini, biasanya pakai blister atau strip kayak gitu. Entah yang dari plastik atau juga yang dari, apa namanya, eee, aluminium. Nah, itu bisa digunakan demikian gitu. Nah, yang jelas setiap kemasan-kemasan itu diharapkan, bisa mempertahankan bentuknya juga. Jadi memang rata-rata kemasan sediaan suppositoria itu dibuat fit dengan bentuknya, karena memang terkadang kemasannya itu sendiri yang digunakan sebagai bahan cetakannya. Seperti yang telah kalian lihat di video tentang pembuatan sediaan suppositorianya. Nah, secara umum kalau kita bicara tentang stabilitas, itu ada 5 tipe stabilitas, yaitu stabilitas kimia, fisika, mikrobiologi, terapeutik, dan juga toksikologi. Kalau stabilitas kimia itu jelas lebih kaitannya dengan kemampuan untuk mempertahankan Eee, kadar obat di dalam sediaan ya, dibandingkan yang tertera pada label. Misalnya tertera 10 miligram, ya kita harus pastikan bahwa selama penyimpanan ada di 10 miligram atau memenuhi prosentase pada batas yang ditetapkan Farmakope, biasanya sekitar 90 sampai 110%, kecuali dinyatakan lain ya, 90 sampai 110% dari yang tertera di etiket. Nah, tapi tetap kembali lagi tiap sediaan bisa beda-beda ya, tidak selalu 90 sampai 110. Kemudian stabilitas fisik itu lebih ke, penampilan fisiknya, mulai dari, tampilannya seperti apa, keseragamannya, kemudian aromanya, ya pokoknya fisik seperti itu. Kemudian secara mikrobiologi, ya kaitannya dengan apakah ada cemaran mikroba di situ, khususnya jamur dan juga bakteri ya. Karena itu nanti bisa berpengaruh pada efektivitas penggunaannya. Lalu kalau stabilitas terapeutik itu tidak ada perubahan efek terapeutik ya, dan kalau toksikologi ya kita harap aja tidak ada, peningkatan yang signifikan terhadap toksisitas yang muncul. Nah, eee, di tabel yang kedua di sebelahnya dinyatakan bahwa beberapa perubahan yang sering terjadi pada suatu suppositoria ya, dan juga penyebabnya. Contohnya di situ perubahan aroma. Nah, itu biasanya disebabkan karena kontaminasi jamur, di sini dicontohkan, dan itu terjadi pada suppositoria dengan ekstrak-ekstrak gitu. Karena kalau proses ekstraksinya pakai eee, solvent air, nah itu kan rentan mengalami kontaminasi mikroba gitu ya. Kemudian perubahan warna, ada juga perubahan, bentuk gitu karena suhu penyimpanan tidak sesuai, benyek-benyek gitu ya. Jadi nggak nggak sesuai bentuknya, yang harusnya peluru jadi gepeng gitu. Kemudian ada surface condition, apa, permukaannya ada perubahan, dan juga, perubahan bobot. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi stabilitas suatu suppositoria, ada dari faktor eksternal dan juga faktor internal. Yang pertama terkait faktor eksternal memang, dari suhu, cahaya, RH, dan juga oksigen. Maka
memang harus diperhatikan betul gitu ya, kenapa suhu itu menjadi faktor eksternal yang perlu diperhatikan karena yaitu, eee, salah satu metode pelepasan di Subpustoria itu kan dengan, eee, meleleh. Nah, kalau suhu yang digunakan pada saat penyimpanan, pada saat distribusi itu di bawah atau sama dengan suhu lelehnya, ya maka dia bisa kehilangan stabilitas fisiknya, kayak gitu. Begitu juga dengan, cahaya lebih ke degradasi, RH juga kaitannya ke fisik dan degradasi, kalau oksigen kaitannya ke degradasi juga. Sedangkan kalau untuk yang internal, kalau RH selain degradasi tadi juga ke ini ya, apa namanya, kontaminasi bakteri. Kemudian kalau faktor internal tentu ukuran partikelnya, zat aktif di dalam formula, kemudian pH-nya berapa, makanya kadang perlu ditambahkan buffer juga boleh supaya bisa mempertahankan pH-nya dengan baik. Lalu komposisi bahannya seperti apa dan juga kemasan dari produk itu sendiri bagaimana gitu ya, apakah dia bisa mempertahankan kualitasnya atau tidak. Nah, kalau penyimpanan suppositoria itu sekali lagi memang harus kita sesuaikan berdasarkan faktor-faktor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, memang yang paling utama suhu, ya, karena berkaitan dengan waktu leleh itu tadi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lainnya adalah RH, karena kalau misalnya penyimpanan dilakukan di RH yang tinggi, maka ada kemungkinan suppositoria itu kalau kemasannya nggak bagus, dia bisa menyerap lembab. Nah, kalau menyerap lembab, ada kemungkinan dia terkontaminasi mikroba atau kemungkinan kalau bahannya mudah terhidrolisis, bisa juga terhidrolisis ya. Kemudian kalau, di RH yang rendah, itu kemungkinan, suppositoria akan kehilangan lembabnya ya, akibatnya ketika, dia kehilangan lembab akan cenderung lebih rapuh gitu, sama kayak kapsul juga demikian kan. Nah, lalu untuk basis oleum kakao memang sebaiknya disimpan di suhu yang dingin gitu ya, antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk basis gliserin gelatin itu di suhu ruangan terkendali ya, kita harapannya ada 20 sampai 25 gitu ya, dengan rata-rata sekitar 20, tidak dengan rata-rata tidak boleh lebih dari 25 derajat ya. Kemudian sebisa mungkin disimpan pada RH yang terkontrol karena gliserin gelatin itu sangat higroskopis ya, jadi harus diperhatikan. Lalu untuk basis PEG, dia tidak perlu kontrol suhu yang ketat karena, basis PEG sendiri dia lebih ke apa ya, dia dia mekanismenya melarut sih bukan meleleh, dan dia titik leburnya juga biasanya di atas suhu ruang gitu, 40 ke atas kan. Kemudian yang paling penting kalau di penyimpanan suhu basis PEG adalah terkait dengan kelembabannya. RH-nya harus terkontrol karena sama seperti gliserin gelatin, dia sifatnya higroskopis. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan suppositoria ya. Sudah selesai sampai di penyimpanan. Semoga dari 6 part yang sudah teman-teman saksikan bisa membantu pemahaman bagaimana konsep dasar suatu sediaan suppositoria gitu ya. Oke, terima kasih.